Praise and Worship begitu luar biasa pada sore hari ini. Apa kabar? Luar biasa ya. Walaupun duduknya jauh-jauh, tapi saya percaya tetap hangat di dalam Tuhan. Amin. Sore ini sesuai dengan perikop yang AFGF bawakan, kita berbicara tentang duel, lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Apapun bentuknya itu, kita mau belajar untuk melakukan yang terbaik. Saat ini saya mengambil bicara tentang ketaatan. Kita bicara tentang ketaatan, bagaimana ketaatan saudara dan saya itu bisa mempengaruhi kehidupan Kristen kita, kehidupan rohani kita dengan Tuhan. Orang kalau taat, percayalah Tuhan tidak pernah tinggalkan orang itu. Sekali lagi, kalau orang itu taat dan setia, saya percaya Tuhan tidak akan pernah tinggalkan. Kita sama buka Alkitab. Kita buka dari Lukas 5. Ayatnya yang ke-3 sampai dengan yang ke-5. Seorang sekali lagi, Lukas pasalnya yang ke-5. Ayatnya yang ke-3 sampai yang ke-5. Saya baca. Ayat yang ke-3, ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolak perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Kita sudah pernah baca ayat ini sebelumnya. Di Sunday School ataupun di ayat-ayat Alkitab renungan kita juga punya ataupun sering membaca tentang ayat ini. Ketaatan Simon Petrus pada saat itu. Kalau kita baca pasal sebelumnya, Simon Petrus itu sudah melihat mujizat-mujizat Tuhan yang terjadi. Kalau kita baca di pasal 4-nya, ibu mertua Simon Petrus juga disembuhkan saat itu. Kenapa Simon Petrus? Kalau saya mau coba menggambarkan atau mengilustrasikan saat itu. Simon Petrus itu seorang nelayan yang qualified. Dia seorang nelayan yang benar-benar tahu apa yang mesti dia kerjakan. Tapi ketika di bibir pantai, ini ceritanya orang-orang datang untuk mendengarkan Tuhan Yesus untuk sharing pada saat itu. Tapi saking banyaknya mengikuti dia, akhirnya dia berusaha ke tengah-tengah laut supaya Yesus yang di tengah dan orangnya tetap di pantai. Tapi ketika yang poin paling penting, kenapa ketaatan seorang Simon Petrus pada saat itu kepada Tuhan Yesus adalah ketika dia seorang nelayan yang qualified, dia masih mau mendengarkan seorang tukang kayu saat itu. Kalau dia nggak mau taat dan setia pada firman Tuhan, dia bisa bilang aja, percuma, gue udah layan dari malam, kok udah nggak dapat sedikit pun. Tapi dia mau taat dan setia untuk mendengarkan. Di sini poin yang kelima, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Jujur, kadang-kadang sebagai orang Kristen, kita kalau bicara dengan ketaatan, kita kadang-kadang kita jemu ataupun nggak mau untuk mendengarkan sharing ketaatan. Kita lebih senang kuping kita ataupun lebih senang dengan sharing-sharing tentang mujizat, sharing-sharing tentang keberhasilan, kemenangan, kesembuhan dan lain sebagainya. Tapi yang perlu didasari adalah, yang kita perlu mengerti adalah semuanya itu yang tadi, mujizat, kesembuhan, kemenangan dan lain sebagainya, itu tidak akan terjadi pada diri saudara dan saya kalau tidak ada ketaatan. Sekali lagi, segala mujizat, kesembuhan, kemenangan dan lain sebagainya
itu tidak bisa terjadi buat saudara dan saya kalau kita tidak melaksanakan ketaatan. Simon Petrus saat itu menjalaikan. Kalau kita baca Pirokut sampai belakangnya lagi, itu benar-benar berkat yang Tuhan berikan pada Simon Petrus saat itu sangat luar biasa. Sampai kapal, bukan kapal Simon Petrus saja, kapal teman yang dipanggil juga ikut penuh. Dengan ketaatan seorang Simon Petrus saat itu ada berkat yang Tuhan sudah sediakan. Ada juga contohnya yang mungkin kita juga sering dengar bicara tentang Abraham. Saya sangat suka sekali kalau bicara tentang Abraham. Sering kita juga tahu bahwa Abraham adalah bapak iman. Banyak kita sebagai orang Kristen, kalau iman kita sedang rapuh, iman kita sedang diuji, kita bisa melihat bagaimana cermin seorang Bapak Abraham berharap kepada Tuhan Yesus. Dasarnya aja nggak ada untuk berharap Abraham, tapi dia mau terus berusaha hidup dalam dimensinya Tuhan. Ketika Abraham dijanjikan untuk mendapatkan seorang keturunan, seorang anak perjanjian yang akan meneruskan keturunannya, seorang keturunan yang akan besar seperti pasir di laut dan bintang di langit. Untuk bisa masuk ke dalam dimensi Tuhan, Abraham juga harus berusaha meninggalkan semua pikirannya dan masuk dalam dimensi Tuhan. Abraham harus bayar harga. Abraham juga harus berusaha menceritakan apa itu janji Tuhan. Yang Abraham tahu saat itu adalah ketika Tuhan berjanji, dia pasti akan menepati. Ketika Tuhan telah berjanji sesuatu pada Abraham, Abraham percaya itu pasti akan terjadi. Tapi ketika dia pulang ke rumah dan dia cerita sama Sarah tentang apa yang Tuhan janjikan kepada dia, Sarah berbicara, saya ini sudah umur, saya ini sudah tua, saya ini sudah masuk masa menopause. Dimensi Sarah dalam melihat janji Allah itu berbeda dengan dimensi Tuhan terhadap janji Tuhan kepada Abraham. Kalau kita mau melihat bahwa penyertaan Tuhan berjalan dalam kehidupan rohani saudara dan saya, jangan cuma hanya berpikir atau bersandar dengan pengertian kita sendiri. Berusaha untuk masuk dalam rencana Allah. Berusaha untuk mengerti apa yang mau Tuhan kerjakan buat masa depan saudara dan saya. Itu bisa dilihat kalau kita memiliki ketaatan yang luar biasa kepada Tuhan. Orang tidak pernah bisa masuk dalam dimensi Tuhan dan tidak akan pernah menikmati janjinya kalau dia tidak taat. Coba sekali lagi, orang tidak bisa masuk dalam dimensinya Tuhan dan tidak akan pernah menikmati janji Tuhan kalau dia tidak pernah taat setia kepada Tuhan. Miliki pengalaman iman bersama Tuhan supaya kita bisa mengalami Tuhan itu pribadi dalam saudara dan saya. Saya sudah sering juga cerita, saya bukan dari latar belakang karismatik. Saya dibesarkan, keluarga besar saya dengan Presbyterian. Tapi saya bisa mengalami pertumbuhan dan perjumpaan dengan Tuhan. Itu membuat saya bisa bertumbuh. Untuk saat itu papa mama saya seorang penetua gereja. Saya bilang, mah kalau hari Minggu kayaknya udah gak bisa lagi gereja, mau gereja yang satu lagi. Seorang orang tua pasti mau lakukan yang terbaik buat anaknya. Saya percaya semua orang tua pasti mau lakukan yang terbaik. Orang tua yang memiliki ketaatan dengan Tuhan dan memiliki rasa peka yang luar biasa. Saya nggak bilang saya nggak bisa bertumbuh dengan Presbyterian gereja. Yang saya bilang adalah saya menikmati dan merasakan pengalaman pribadi ketika saya bergereja seperti sekarang. Dan bapak saya bilang, kamu boleh gereja kemana aja asal percayakan firman Tuhan dan tetap taruh Tuhan di tengah-tengah. Saya bersyukur punya orang tua yang mengerti
dan sadar. Ada komunikasi antara orang tua dan anak, itu juga penting. Sekarang komunikasi kadang-kadang orang tua dan anak menjadi barang yang mahal. Contoh pribadi saya, kadang-kadang kalau saya pulang kerja, pulang ke rumah, makan sama-sama di meja, tapi handphone tetap aja di kanan kiri. Dipegang handphone, saya pegang handphone, anak-anak pegang iPad. Komunikasi antara anak dan orang tua itu merupakan barang yang mahal. Kita mau bahwa kita terus mau belajar tentang ketaatan yang Tuhan perintahkan buat saudara dan saya. Ada 4 poin yang saya mau coba sharing pada bahas sore hari ini. Mengapa kita harus taat dan menjalankan perintah Tuhan? Yang pertama, ketaatan adalah bukti kita mengasihi Dia. Kita buka ayat Alkitabnya di Yohanes ayat 14. Ayatnya yang ke-15 dan ayatnya yang ke-21 berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Barang siapa memegang perintahku, ayat yang ke-21, dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ingat, yang pertama mengasihi itu Bapa ke kita, bukan kita ke Bapa. Tuhan tuh pertama kali kalian dalam kandungan itu Tuhan udah punya blueprint yang luar biasa loh buat kehidupan saudara dan saya. Tuhan sudah punya rencana yang luar biasa buat saudara dan saya. Udah ada tahu Tuhan, udah tahu rencananya itu mau kemana. Umur 20 kalian di mana, umur 30 kalian di mana, umur 40 kalian di mana, Tuhan udah jelas semua blueprintnya. Yang kita mau adalah kita terus berjalan akan rencana Tuhan. Kita itu Tuhan dulu yang sayang sama kita, baru kita bisa merasakan sayangnya sama Tuhan. Dia korbankan dirinya di kayu salib buat kita supaya kita bebas dari dosa. Bebas dari dosa itu hal-hal yang luar biasa, jangan dianggap enteng. Bebas hidup tidak dalam dosa itu hal yang luar biasa. Sukacita yang luar biasa dibandingkan kalian punya semuanya tapi kalian kita masih hidup dalam dosa. Kita mengasihi Tuhan karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Apakah bukti nyata kita masih mengasihi Dia? Sederhana, bukti nyata kalau kita mau mengasihi Dia adalah kita mau taat dan setia ke perintah Tuhan. Cuman itu. Bukti kita sayang sama Tuhan, bukti kita sayang sama Allah Bapa. Sederhananya kita mau taat dan setiakan perintah Tuhan yang ada di sini. Ada lagu yang lagunya Jeffrey Chandra kalau nggak salah dibilangnya seperti bapak sayang sama anaknya. Luar biasa loh. Sayang seorang ayah sama anak itu luar biasa. Saya yakin di sini semua segalak-galaknya seorang ayah. Dia sayang banget sama bapak, sama anaknya, sorry. Semua ayah tuh pasti pengen mau anaknya yang terbaik. Semua ayah tuh memiliki tanggung jawab yang luar biasa. Dia mau bekerja luar biasa biar anak-anak itu bisa menikmati apa yang mereka. Dulu saya waktu kecil, saya ingat sekali, papa saya tuh belum punya mobil, jadi kita naik motor. Motornya motor Vespa, jadi kalau mau jalan-jalan, Vespa kan di tengah-tengah ini bisa berdiri ya. Jadi kalau naik Vespa tuh kan di tengah-tengah. Dulu makan es krim aja tuh, bonding saya sama papa saya tuh benar-benar keinget sampai sekarang. Es krim pinggir jalan, bukan es krim yang mewah. Tapi hal seperti itu sampai ketika saya sudah besar seperti ini, saya ingat momen itu. Saya betapa papa saya itu sayang sekali sama saya. Kadang-kadang saya mikir kenapa saya itu jahat sekali sama orang. Poin yang kedua adalah ketaatan adalah salah satu bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yesus. Kita buka di Ibrani ayat yang ke-12, pasal 12, sorry. Ibrani 12 ayat yang ke-28.
Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ketaatan untuk kita berasa syukur sama Tuhan, untuk kita rasa terima kasih kita sama Tuhan. Tuhan sudah menebus dosa kita, melindungi kita, menjaga kita sampai saat ini. Sudah selayaknya kita berbuat baik sama Tuhan. Saudara dan saya mau bilang mungkin dulu memiliki porsi dosa yang berbeda-beda. Tapi saat ini dosa itu udah gak ada. Dosa itu udah ditebus sama Tuhan di kayu salib. Anda bisa hidup dan bebas seperti ini. Anda sudah hidup tidak berdosa saat ini. Anda sudah bisa menikmati segala hal, segala sesuatu yang Tuhan. Anda sudah menikmati janji-janji Tuhan. Itu luar biasa. Jangan menganggap remeh pekerjaan Tuhan di kayu salib. Kita mau coba taat dan setia dengan firman Tuhan. Ada khotbah bilang ketaatan itu sendiri adalah bentuk ucapan terima kasih kepada Tuhan. Mungkin kita lihat di media sosial ataupun di Indonesia saat ini ataupun di New Zealand, ada yang gereja buka, ada pun gereja yang tutup. Ada yang bilang, saya terberkati dengan Pastor Gilbert. Ada yang kadang-kadang kalau kita lihat di Facebook ada Pastor Gilbert yang berapa menit, yang 1 menit, 2 menit gitu ya. Dia bilang kita sebagai anak-anak Tuhan jangan sampai kita berdebat gara-gara gereja buka ataupun gereja tutup. Ada maksud Tuhan. Kalau emang gereja itu mesti tutup, ya emang harus tutup. Jangan sampai gereja buka bilang, di mana imanmu? Di mana? Kenapa mesti tahu? Terus juga gereja yang tutup, jangan bilang, kenapa masih buka? Kalau sakit tahu rasa. Jangan sampai kita sebagai anak-anak Tuhan berdebat masalah gereja buka atau gereja tutup. Kita mau dengan masalah yang ada sekarang kita sama-sama. Intinya adalah beribadah itu adalah dalam hati kita sendiri. Di Roma 12 bilang ayat 1, persembahkanlah tubuhmu yang baik yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kalau emang Gilbert bilang begini, kalau emang intinya gini, kalau emang percuma kalau kalian datang ke gereja tapi hati kalian bukan di gereja. Lebih kalian di rumah nonton. Percuma juga kalau kalian ke gereja tapi iman kalian takut, antar saya takut ketularan, antar di sana ada yang sakit. Percuma, mending kalian di rumah. Buat yang di rumah juga persiapkan hatinya untuk melihat sharing online, persiapkan hatinya. Jangan kebaktian tinggal 5 menit lagi baru bangun nonton tempat tidur santai, belum sikat gigi, belum apa-apa. Itu kalian gak siapkan hati kalian buat ketemu Tuhan. Jangan mentang-mentang gereja online nontonnya sambil makan. Jangan nontonnya sambil kotik kuku dengerin doang. Siapkan benar-benar kalau kalian di rumah benar-benar siap hati kalian tuh benar-benar untuk mendengarkan firman Tuhan. Ngerti maksudnya ya? Kita harus berusaha benar-benar kalau emang kita bergereja datang sini, kita nggak usah takut. Kalau emang kita mesti di rumah, ya kita harus di rumah. Siapkan hati kita ada di rumah. Tapi kalau emang kita ada di gereja, kita nggak usah takut. Tuhan udah tutup bungkus ini semua. Orang yang mengasihi Tuhan pasti taat akan perintah Tuhan. Dan Tuhan akan menjadi lebih dekat lagi dengan dia. Sekali lagi, orang yang mengasihi Tuhan pasti akan taat akan perintah Tuhan. Semakin kita taat akan perintah Tuhan, Tuhan semakin dekat sama kita. Ada firman-Nya. Kita buka sama-sama di Yakobus 4 ayat yang ke-8.
Di sini berkata, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikan hatimu, hai kamu yang berbuah hati. Semakin kita taat dan setia sama Tuhan, kalau Yesus berkata di Alkitab, semakin Tuhan dekat sama kita. Bisakah kita bayangkan hubungan seorang anak yang mengaku mengasihi ayahnya tapi tidak menuruti perintah ayahnya? Kita bayangkan gimana seorang anak yang bilang, oke, saya sayang sama papa, tapi setiap papa nyuruh sesuatu dia gak pernah ikutan. Sang ayah pasti tetap akan mengaku dia sebagai seorang anak. Tapi hubungan sebagai orang tua, ayah dan anak, lama-kelamaan akan menjadi renggang. Hanya karena anak tidak mengakui atau tidak menuruti perintah-perintah seorang ayahnya. Ayahnya tetap mengakui dia seorang anak. Demikian juga Bapa di surga, ya begitu rindu memiliki hubungan yang intim dengan saudara dan saya. Kita anak yang berharga di hadapan Tuhan. Kemarin kita pas prayer meeting, ada yang bilang kita bukan anak gampangan, kita anak yang mahal di mata Tuhan. Jangan pikir kita anak gampang, saya sangat terperhati sekali loh. Itu anak yang mahal di mata Tuhan. Kita anak yang benar-benar diberkati sama Tuhan. Ada cerita juga tentang ilustrasi bagaimana kalau kita tidak mendengarkan firman Tuhan, kita tidak mendengarkan taat dan setia akan firman Tuhan, itu ada semacam ganjalan-ganjalan. Kita tahu, kita juga pernah dengar dulu, saya kasih ilustrasi, ada kapal pesiar pertama kali di dunia yang namanya Titanic. Saya yakin semua tahu. Dulu di BBC Discovery Channel, dia sampai mencoba mengulas kenapa kapal yang paling mewah saat itu di kelasnya bisa menabrak gunung es. Dia memiliki komunikasi yang baik, memiliki semua ornamen-ornamen yang paling mutakhir pada saat itu. Dia memiliki koneksi namanya wireless Morse. Jadi dulu kodenya kita masih kode Morse, yang tit masih ingat ya. Itu udah sistem wireless. Jadi hubungan antara di pihak kabin bagian navigasi, dia bisa langsung kasih tahu kabar ke bagian kapten di deck, nggak perlu lewat telepon, dia bisa pakai wireless Morse. Bukan cuma itu, setiap kamar juga di BBC Discovery bilang setiap passenger yang saat itu bisa mengirim pesan ke rumah, ke orang dimanapun pihak keluarga ataupun dimanapun mereka berada. Nah, pihak navigasi di bawah ketika ngasih pesan Morse ke bagian kapten, kenapa nggak kebaca? Kenapa hal-hal penting itu sampai terlewatkan? Kenapa hal-hal seperti yang sangat krusial saat itu nggak bisa kebaca oleh bagian kapten saat itu? Sampai sekarang investigator nggak bisa menemukan alasan yang tepat. Yang saya mau coba hubungkan adalah demikian juga pesan-pesan firman yang Tuhan kita terima tidak akan bermanfaat kalau kita tidak taat melakukannya. Pesan-pesan Tuhan yang ada dalam Alkitab ini tidak akan bermanfaat kalau kita tidak taat melakukannya. Pesan-pesan kehidupan itu ada di sini semuanya. Itu nggak akan bermanfaat. Pesan-pesan penting mengenai kehidupan sebenarnya sudah ada dalam Alkitab. Jadi jangan salahkan Tuhan kalau kehidupan saudara dan saya menabrak gunung es. Jangan salahkan Tuhan kalau kehidupan saudara dan saya mengalami masalah-masalah di depan. Karena saudara dan saya ketika membaca Alkitab, sampai di sini kita hanya membacanya aja, tidak melakukan dengan taat firman Tuhan. Kalau kita mencoba mendengarkan dan taat akan firman Tuhan, saya yakin pesan itu sampai dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau ada gunung es, ada masalah di depan, kita udah bisa belok ke kanan dan ke kiri. Kita bisa melewati semua masalah. Kita berjalan dengan Tuhan. Sebelum masalah itu ada, Tuhan mau kasih tahu, jangan ambil di situ.
Intinya adalah ketika kita membaca Alkitab, kita mau mencoba taat dan setia untuk melakukan firman. Poin yang ketiga, ketaatan menguduskan kita pribadi. Dengan taat dan setia pada Tuhan, kita jadi berusaha hidup kudus dari hari ke hari. Kita hidup dalam kemuliaan Tuhan. Kita hidup dalam hadirat Tuhan. Itu awalnya kita merasakan dan setia dengan perkara-perkara kecil sebelum Tuhan memberikan perkara yang besar. Setia dalam ketaatan yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Ada mujizat damai sejahtera yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Kita sama-sama buka di Yohanes 17. Ayatnya yang ke-16 dan 17. Di sini berkata, mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Amin. Yes. Saudara dan saya anak-anak pilihan Tuhan. Saudara dan saya bukan dari dunia. Walaupun kita berasal dan lahir di dunia, kita bukan dari dunia. Kita mau hidup, kita siapkan rumah kita di rumah kita siapkan rumah kita di surga. Main pas Simon juga sempat sharing, sebenarnya kalau kehidupan kita cuma 30% sebenarnya ada di dunia. Sisanya 70% itu kita ada di kehidupan Bapa yang di surga. Semakin kita berikan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan, semakin kita ready dan siap untuk berada dalam rumah Bapa. Keselamatan yang kita terima membawa kita pada suatu tujuan, satu hal, supaya kita mau serupa segambar dengan Tuhan. Untuk bisa sampai pada dimensi serupa dan segambar dengan Tuhan, kita harus hidup kudus. Kita harus dewasa dalam pengenalan firman Tuhan. Kita tidak bisa berbuat ini sendirian, karena itu Tuhan berikan pendamping buat saudara dan saya adalah Roh Kudus yang dalam diri saudara. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sehingga Roh Kudus itu bisa berkah dengan kehidupan saudara dan saya. Kita buka satu lagi di Filipi 2 ayat yang ke-12 sampai 14. Kata, hai saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ayat 14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Taat dan setia pada Tuhan, kita mau supaya kita tidak bersungut-sungut, tidak terbantah-bantah dengan setiap menghadapi masalah di depan. Kita mau belajar pikul salib. Kita mau belajar hidup dalam Tuhan. Kita mau belajar hidup kudus. Kita mau belajar hidup berkenan dalam Tuhan. Kita mau belajar bagaimana kita bisa terus masuk dalam hadirat Tuhan. Saya ada satu video buat ilustrasi pada sore hari ini. Antoni bisa bantu. Bagaimana pikul salib atau taat dan setia sama Tuhan itu ada perlu harga yang mesti dibayar. Ada harga bagaimana kita mau supaya untuk bisa taat dan setia pada Tuhan. Saya percaya bahwa kita mau untuk bisa hidup taat dan setia. Jangan hanya kita mau hidup dalam dimensi saudara dan saya, berusaha untuk masuk dalam dimensinya Tuhan.
lihat video ini cuma sebentar, ilustrasi. Saya sangat terberkati sekali melihat video ini waktu melakukan persiapan. Saya merasakan bahwa pikul salib itu nggak gampang, tapi pikul salib itu bisa kita lakukan kalau kita taat dan setia sama Tuhan. Ketika kita jatuh dalam percobaan, Tuhan nggak biarkan itu terjadi dalam kehidupan saudara terlalu lama. Tuhan sangat sayang buat saudara dan saya. Tuhan nggak mau
ketika kita jatuh sampai tergeletak. Nggak ada dalam rencana Tuhan. Kalaupun kita saat itu jatuh, Tuhan mau supaya kita terus berharap sama Tuhan. Jangan berharap akan pengertian kita sendiri. Satu hal, cara memikul salib, ada generasi yang kita coba selamatkan. Kalau saudara, seorang ayah dan seorang ibu bisa melakukan pikul salib yang baik, ada generasi Anda selanjutnya, anak dan cucu yang bisa diselamatkan untuk bisa mengenal Tuhan. Kalau Anda masih remaja saat ini, Anda mulai satu step bahwa Anda bisa memulainya. Kalaupun kita kadang berpikir saudara dan saya bisa saat ini, itu karena kita memiliki orang tua yang baik, yang takut akan Tuhan. Orang tua yang setia, orang tua yang mau anaknya untuk hidup dalam Tuhan, sehingga saudara dan saya bisa ada saat ini. Tapi kalau Anda dilahirkan dengan keluarga yang tidak mengenal Tuhan, Anda adalah pionir yang paling baik. Anda adalah satu generasi yang akan memulai buat generasi Anda sendiri. Generasi Anda akan menjadikan generasi yang hebat, generasi yang takut akan Tuhan. Tahun ke depan, tahun-tahun makin ke depan bukan tahun-tahun yang gampang, tahun-tahun makin susah. Tapi kalau kita bekalkan anak-anak kita untuk pengertian akan firman Tuhan, kita bukan berperang sendirian, kita berperang dengan keluarga kita melalui iblis-iblis yang berdarah. Kematian rohani dapat dialami oleh orang yang sudah mengalami kelahiran baru. Sekali lagi, kematian rohani bisa dialami bagi orang yang telah mengalami kelahiran baru. Hal itu disebabkan oleh kemunduran rohani yang terjadi dalam hidup orang tersebut. Kapan kemunduran rohani itu terjadi? Setiap kali seorang itu tidak taat akan firman Tuhan. Kenapa kemunduran rohani itu terjadi? Kalau orang itu menolak akan firman Tuhan. Kenapa kemunduran rohani itu terjadi? Kalau orang itu tidak mau hidup kudus di dalam Tuhan. Kenapa kemunduran rohani itu terjadi? Karena dia berusaha menjauh dari teguran Roh Kudus yang sudah terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Tapi Tuhan tetap sayang. Kita harus mau bertobat, melakukan semuanya itu di hadapan Tuhan. Kita mau berserah, kita mau menyatakan semua dosanya, jangan bersembunyi. Semua dosa kita lakukan, kasih semua sama Tuhan. Tuhan adalah Allah yang setia dan adil, dan pasti mau mengampuni dosa-dosanya. Tapi kita sebagai orang, anak-anak Tuhan yang sudah mengenal Tuhan, jangan sebagai anak-anak yang sudah diberkati Tuhan, jangan menjadi anak-anak tampangan yang terus jatuh dalam dosa, hidup kudus tapi jatuh dalam dosa, hidup kudus. Kita mau menghargai karya keselamatan Kristus supaya kita terus menjadi taat dan setia. Karena Allah itu Allah yang baik, Bapa yang luar biasa sayangnya kepada anak-anak. Poin yang keempat yang saya coba mau sharing pada sore hari ini, saya mau coba undang tim presiden musik maju ke depan. Ketaatan mendatangkan berkat Tuhan. 1 Yohanes 3 ayatnya yang ketiga, 1 Yohanes 3:22 berkata, dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Kalau kita menuruti perintah Tuhan dan berbuat apa yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan Yesus berkata bahwa apa saja yang kita minta, kita memperolehnya. Luar biasa baik seorang ayah pada anak-anaknya. Bukan hanya berkat, tapi
Tapi kita bisa hidup dalam perkenanan Tuhan. Luar biasa. Bukan cuma berkat yang mau Tuhan berikan kalau kita hidup taat sama Tuhan. Kita bisa terus bercermin akan firman Tuhan. Memiliki motivasi yang murni hidup taat dengan Tuhan. Dan juga kita mau takut akan Tuhan. Tidak usah menghitung untung ataupun rugi dalam melayani Tuhan ataupun dalam hidup taat sama Tuhan. Ingat, dimensi kita berukur, dimensi kita berpikir itu berbeda dengan dimensi Tuhan. Dimensi kita berpikir bahwa mungkin ini yang terbaik itu berbeda dengan dimensi Bapa yang punya rencana luar biasa buat saudara dan saya. Kita buka di ayat terakhir yang saya mau sharing, ada Lukas 5. Di ayatnya yang ke 9 sampai 11. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Ini karena ketaatan Petrus. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedius dan yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Saya sangat terberkati dengan itu. Berkata ketaatan seorang Simon Petrus pada situ bukan hanya membawa berkat buat dia. Ketaatan Simon Petrus pada saat itu untuk menjala, membuang jalannya ke laut, itu membawa berkat buat teman-temannya, membawa berkat buat Yakobus, Yohanes dan anak Zebedius, dan juga berkat buat teman-temannya yang berada di perahu sebelah. Karena satu hal, dia taat dan mendengar firman Tuhan. Demikian juga ketaatan saudara dan saya akan firman Tuhan bisa membawa berkat buat orang lain. Ketaatan saudara dan saya untuk melakukan firman Tuhan bisa membawa berkat bukan cuma saja kepada keluarga terdekat, tapi rekan kerja, apapun, kanan kiri Anda akan merasakan berkatnya. Karena saudara dan saya mau belajar taat. Bukan tunggu Anda diberkati baru Anda mau taat dan setia sama Tuhan. Tapi renungan dari Petrus saat ini adalah kita mau untuk taat sama Tuhan, baru kita mau belajar bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Mari tundukkan kepala, bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Kau luar biasa, Kau selalu menjaga dan melindungi kami. Kami sangat bangga punya Allah hidup seperti Engkau ya Tuhan. Kau begitu sayang buat kami sebagai anak-anaknya ya Bapak. Tuhan Yesus, kami mau declare ya Tuhan, kami bukan anak gampangan. Kami tidak mau terus jatuh dalam dosa yang sama. Kami mau hidup kudus, kami mau taat dan setia mendengarkan firman. Kami melakukan firman-Mu ya Tuhan. Firman ini buat kami semua di sini, termasuk buat saya pribadi ya Bapak. Kau tegur hati kami ya Tuhan, supaya kami selalu perbarui dari hari ke hari. Bapak, terima kasih buat roh yang ada dalam kehidupan kami, Roh Kudus yang begitu luar biasa ya Tuhan. Kau pakai roh itu ya Bapak sebagai ingatkan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kalau kami sudah berjalan serong ke kiri dan ke kanan ya Bapak, ingatkan roh kami ya Tuhan, supaya kami berjalan terus di hadapan Engkau. Kau begitu luar biasa ya Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati gereja kami ya Tuhan, berkati jemaat kami ya Bapak yang hadir di sini ataupun ada yang di rumah mengikuti secara online ya Bapak. Kau tegur kami lagi ya Bapak, kami mau terus perbarui luar biasa ya Tuhan. Kami gak takut ya Tuhan dengan keadaan dunia ya Bapak. Kami gak takut apa yang terjadi di luar sana ya Tuhan. Kami terus percaya berjalan ya Bapa, bergandengan tangan dengan